Saudara-saudari terkasih, Basilika Santo Yohanes Lateran merupakan basilika Kristen pertama yang secara khusus dibangun untuk mengumpulkan seluruh warga kota di sekitar uskupnya. Meskipun sebelum Konstantinus berkuasa, umat Kristen sudah mulai membangun gereja, bukti utamanya berasal dari catatan tertulis yang menyatakan bahwa di Roma sudah berdiri sekitar 40 gereja. Sementara perkembangan seninya terlihat dari karya seni sebelumnya di katakombe. Hal ini cukup menunjukkan bahwa meskipun dianiaya, kekristenan begitu hidup dan berkembang sehingga membutuhkan tempat ibadah serta sarana untuk mengekspresikan iman. Saat memasuki basilika, kita dapat merasakan kesan ruang yang mirip dengan basilika pagan kuno. Basilika ini memang dibangun oleh para arsitek yang sama yang membangun basilika di kawasan Forum Imperial atau Forum Kekaisaran, tetapi dengan perubahan yang jelas. Pertama, di basilika pagan, orang masuk melalui sisi panjang bangunan dengan dua apsis atau ceruk setengah lingkaran, berada di kiri dan kanan. Sebaliknya di Basilika Santo Yohanes Lateran untuk pertama kalinya, dengan memutar orientasi bangunan 90 derajat, orang masuk melalui sisi pendek. Ini karena bangunannya menghadap ke satu-satunya apsis yang melambangkan Kristus yang datang menyambut mereka yang merayakan Ekaristi. Inovasi besar kedua terletak pada posisi altar. Jika di kuil kuno altar berada di luar bangunan, kini altar ditempatkan di dalam. Di atasnya tidak lagi dilakukan penyembelihan hewan, melainkan dihadirkan kembali satu-satunya dan kekal korban Kristus dalam perayaan Ekaristi. Selain itu, jika dalam struktur kuil kuno umat hanya boleh berada di luar, di Basilika Kristen yang prototipenya adalah Santo Yohanes dan akan ditiru di mana-mana, semua orang baik laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang merdeka, bangsawan maupun rakyat biasa, diperbolehkan bersama-sama menghadiri perayaan Ekaristi di dalam. Dari bangunan era Konstantinus yang masih tersisa adalah dua pilar di sisi kiri dan kanan ciborium atau kanopi di atas altar. Di Roma, Konstantinus tidak hanya menandai pembangunan Basilika Sang Penyelamat, yang kemudian disebut Basilika Santo Yohanes Lateran, tetapi juga 9 basilika lainnya. Ia menyumbangkan tanah bekas markas garda pribadi Maxentius untuk pembangunan kompleks Laterano. Nama Lateran terus digunakan karena lokasi tersebut sebelumnya merupakan milik keluarga Laterani. Di basilika inilah terdapat katedra Paus, simbol eksistensinya sebagai gembala. Sebagai katedral Paus, Basilika Yohanes Lateran bukan hanya pusat administratif keuskupan Roma, tapi juga simbol kesatuan gereja Katolik di seluruh dunia. Di sini, Paus secara resmi menjabat sebagai uskup Roma. Dari katedra inilah, Paus duduk di atasnya, tidak mengajarkan tentang dirinya, tidak menyampaikan pendapat pribadinya, melainkan sabda Allah yang ia layani agar bersinar di hadapan semua orang. Tentu saja mengajar tetap menjadi salah satu ungkapan paling indah dari kasih. Memberi nasihat kepada yang berada dalam keraguan, mengajar orang yang tidak tahu, menegur orang yang berdosa, merupakan karya belas kasih rohani Uskup Roma, dan bersamanya gereja menerima tugas dari Kristus untuk mewartakan karena manusia membutuhkan sabda yang menerangi hidupnya. Kebutuhan ini terus hidup hingga sekarang, di zaman yang bingung seperti pada masa Kristus. Yesus melihat banyak orang, ia tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu ia mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Paus Nikolaus keempat lah yang menata kembali katedra kepausan ini, yang hingga kini masih tersisa bagian pijakan kakinya, di mana terdapat ikonografi Kristus sebagai pemenang atas kejahatan, yang digambarkan melalui 4 sosok iblis di bawah kakinya, ular beludak, Basilisk, singa, dan naga, yang merujuk pada Mazmur 91 ayat 13. Engkau akan menginjak singa dan ular tedung, engkau akan menginjak anak singa dan naga. Gambaran-gambaran itu mengajarkan bahwa kejahatan tersebut ada dan harus dilawan, tetapi Kristus jauh lebih kuat. Bukan hanya karena ia melindungi gereja dari serangan musuh, terlebih karena ia mampu membebaskan dari kejahatan siapapun yang berada dalam dosa dan maut. Sebagaimana iman mewartakan, Kristus turun ke dunia orang mati, dan dari sana membebaskan seluruh umat manusia. Kejahatan tidak dilupakan tetapi dikalahkan, dan dikalahkan secara aktif. Ritus pemilihan setiap paus baru hingga kini diakhiri dengan pelantikan di atas katedra ini, atau tahta uskup Roma. Dari Basilika Santo Petrus, paus melakukan prosesi menuju ke Basilika Santo Yohanes Lateran dan duduk di atas katedra, dikelilingi oleh seluruh klerus Roma yang mendoakannya dan memberikan tepuk tangan sebagai ucapan selamat. Di antara berbagai mahakarya yang mengisi basilika ini, terdapat makam Paus Leo ke-13, tokoh penting di balik ensiklik Rerum Novarum, yang memperjuangkan keadilan sosial di era modern. Menariknya, jenazah beliau dipindahkan secara diam-diam ke basilika ini pada malam hari, pada masa ketegangan antara gereja dan negara setelah penyatuan Italia. Makamnya kini dapat dilihat di atas pintu besar yang mengarah ke ruang sakristi. Tak jauh dari sana, di transept kanan, berdiri sebuah organ kuno yang memukau, dibuat oleh Luca Blasi pada akhir abad ke-16. Organ ini adalah salah satu yang tertua di Roma, dan pernah dimainkan oleh komposer legendaris George Friedrich Handel. Di tempat inilah pula sistem penamaan nada musik seperti yang kita kenal sekarang, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, pertama kali digunakan, berasal dari sebuah lagu pujian untuk Santo Yohanes Pembaptis yang berjudul Ut Quean Laxis. Jangan lewatkan kapel Corsini yang terletak di sisi kiri basilika. Kapel ini dirancang oleh arsitek Galilei untuk keluarga Paus Clemens ke-12, yang merupakan contoh sempurna dari keindahan gaya barok akhir di Roma. Interiornya yang kaya dengan detail emas dan pahatan marmer membuat kapel ini layak disebut sebagai permata tersembunyi di basilika ini. Mari kita lihat interior lainnya dari Basilika Santo Yohanes Lateran ini.